Kenapa chat itu harus dipotong-potong? Terus ya saya bilang saya bicara sesuai dengan kenyataan yang ada, sesuai dengan apa adanya. Ya saya menyampaikan semuanya ke Bapak. Saya hanya takut sama Tuhan ya. Oh iya, masalah tiket yang awal dulu. Itu Mei 2021, awal sekali saya berkenalan itu memang ada pesan tiket untuk Kak Irfan Hakim. TNP itu mengeluarkan lagi chat-chat saya, nggak apa-apa. Jadi kita sekalian fight aja gitu. Saya akan bongkar juga chat yang ada di sini. Halo semuanya, balik lagi di Kata Ani. Gimana nih kabar kalian? Pasti nungguin banget kan kabar dari Ani ya? Hari ini kita bakal bahas drama yang gak kalah serunya dari sinetron. Kisah tentang kepercayaan, pengkhianatan, dan chat yang katanya dipotong-potong. Jadi gini nih geng, salah satu orang kepercayaan dari Heri Kunchoro yang bernama Lia, setelah sempat berstatement mengenai hubungan bosnya dengan Novi, Lia mendapat serangan nih gengs. Bukti-bukti chat Lia bersama Novi ini sempat tersebar di akun Novi sendiri guys. Padahal dulunya Lia ini bukan sekedar teman, tapi kayak udah asistennya langsung. Apapun yang Novi butuhkan, Lia yang ngurusin. Tapi kok endingnya chat pribadi mereka bocor ke publik dan bukan dari Lia pastinya. Ya yang katanya udah diacak-acak dulu sebelum dipajang ke publik. Nah loh, kalau emang bener gitu tujuannya apa ya? Mbak, maaf, maksudnya apa ya? Kemarin Mbak bilang bahwa PHK itu muncul karena sengaja untuk pansos. Tapi sekarang Mbak bikin statement yang berbeda. Itu tujuannya apa? Padahal saya, Mbak, dan PHK itu tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalian hadir pada saat saya lagi ada masalah atau huru-hara kayak gini. Tujuannya apa ya Mbak? Saya agak bingung sih. Gak ada masalah apapun tiba-tiba muncul dengan statement yang bikin saya kaget. Nah, jadi emang gini, pada saat tanggal 23 November 2024, saya benar menghubungi Mbak Lia terkait saya ini mendapatkan informasi ada video saya bersama Pak Haka dari FA. Saya nggak tahu tuh FA dari mana. Nah, terus pada saat saya melihat video tersebut, saya berinisiatif meminta Pak Haka untuk mengklarifikasi. Takutnya nanti video itu kesebar, tapi saya sudah meminta klarifikasinya. Nah, bukannya saya mendapatkan video klarifikasi tersebut, tapi Pak Haka malah langsung manggil media dan bikin statement sendiri, padahal videonya itu belum beredar sama sekali. Akhirnya saya shock dong, saya kaget. Dan ini adalah bukti saya chat sama Mbak L, yaitu asisten dari Pak Haka ya guys. Kok bisa sekarang memberikan statement yang berbeda? Saya nggak tahu tujuannya apa, hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas saya di sini tidak memiliki masalah apa-apa sama Pak Haka dan juga asistennya selama saya kenal. Dan diperjelas lagi, saya tidak pernah bertemu sama beliau lagi, sudah bertahun-tahun ya. Dan terakhir itu waktu acara tempatnya dia kita diundang. Untungnya sebelum chat itu kesebar, Bapak sudah tahu sebelumnya. Jadi ya tenang gitu ya, alhamdulillah. Nah terus nggak nyangka juga karena saya itu tentu melakukan yang terbaik untuk Bapak ya. Karena saya kan udah ikut Bapak juga nggak setahun 2 tahun. Udah ya layaknya, ya pokoknya saya akan melakukan yang terbaik buat Bapak. Jadi sebelum bocor ke publik, bosnya ternyata udah tahu ya gengs. Pertanyaannya, pas chat itu bocor, kira-kira bosnya marah nggak ya? Jadi memang saya melihat chat yang disebar itu adalah kepotong-potong, bukan diedit ya mungkin dipotong-potong gitu. Ya udah mau gimana lagi, apa yang sudah terjadi ya saya syukuri aja gitu, disyukurin. Nah loh, kalau dipotong berarti ada bagian yang nggak boleh ketahuan dong ya?
Kira-kira apa ya yang dipotong? Nah, by the way geng, chat itu kan alat bukti ya. Tapi kalau ada yang hilang atau dipotong, kita jadi bertanya-tanya dong, apakah ada bagian yang bisa mengubah seluruh cerita? Atau mungkin ada sesuatu yang harus tetap tersembunyi ya? Iya. Kenapa chat itu harus dipotong-potong? Mungkin kalau menurut saya, kalau seandainya chat itu nggak dipotong, Teh NP ini ngomong sesungguhnya apa ke saya, mungkin akan malu juga mungkin ya, gitu. Karena ya saya ini kok di HP ini kan masih tersimpan dari chat 2021 sampai kemarin tuh masih tersimpan. Jadi apapun, kalau misalnya Teh NP itu mengeluarkan lagi chat-chat saya, nggak apa-apa. Jadi kita sekalian fight aja gitu. Saya akan bongkar juga chat yang ada di sini. Waduh, bakal bongkar-bongkaran ini. Apakah bakal ada episode baru dari drama ini? Nah guys, Lia sendiri ngungkapin beberapa hal lagi nih terkait fasilitas yang udah disediain sama bosnya itu. Kita nggak bisa asal tebak-tebak nih. Tapi kalau beneran ada fasilitas mewah kayak hotel dan tiket yang dibiayai, artinya kan ada sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan kerja atau cuma kebetulan aja. Oh iya, masalah tiket yang awal dulu, itu Mei 2021, awal sekali saya berkenalan itu memang ada pesan tiket untuk Kak Irfan Hakim dan timnya. Itu mungkin untuk keperluan kontennya Teh NP, saya nggak ngerti itu untuk apa, yang jelas pesan tiket dan hotel itu ke kami, ke Bapak gitu. Jadi ya mungkin untuk kepentingannya NP, tapi Bapak yang biayain. Bintang 5, hotel bintang 5, awalnya pesawat juga yang bagus, terus tapi untungnya waktu pesawat yang bagus diminta itu lagi full sepertinya ya, agak ini juga sih, udah lama banget peristiwanya. Jadi ya itu, terus akhirnya terpesan lah itu ya tiket sama hotel bintang 5 itu. Loh, kok bisa ya? Siapa yang butuh, siapa yang bayar? Kok kayak ada yang janggal? Ya itu, saya kurang tahu juga. Kalau dipikir, dinalar juga kayaknya untuk apa ya? Demi kepentingannya NP, tapi yang biayain Pak HK. Nih guys, bukannya klarifikasi itu munculnya setelah ada sesuatu yang tersebar ya? Tapi kok ini ada yang janggal ya? Gimana kalau ternyata klarifikasinya malah diminta sebelum ada yang bocor? Apakah ini strategi atau ada sesuatu yang sudah direncanakan jauh dari sebelumnya? Awalnya memang tanggal 23 November itu NP itu hubungi saya, suruh Bapak klarifikasi. Terus di situ ada menyatakan chatnya itu, saya sempat bertanya-tanya gitu, ini kan belum ada video yang tersebar terkait dengan video dengan Bapak, tapi kok sudah minta video klarifikasi. Pak HK saya rasa belum tahu, Pak HK itu belum tahu kalau video itu belum tersebar. Makanya kenapa Pak HK bikin klarifikasi lewat media lokal waktu itu. Jadi mungkin sepengetahuan Bapak itu belum tersebar videonya. Nah lo, kok udah buru-buru diminta ya? Kan videonya aja belum tersebar. Tapi isi klarifikasinya HK ini sebenarnya gimana ya? Ya mungkin waktu itu, mungkin komunikasi Bapak dengan TNP masih baik ya. Jadinya Bapak itu memberikan klarifikasi yang baik gitu. Sepengetahuan saya, ada beberapa klarifikasi yang kurang sesuai kenyataan. Jadi mungkin saya berpikirnya Bapak itu mau membantu gitu. Kalau kita dengar pengakuan dari Lia ini gengs, artinya klarifikasinya HK yang pertama kali itu ada rekayasa dong, karena katanya beberapa hal nggak sesuai supaya menjaga nama NP tetap baik. Tapi kok Novi waktu itu klarifikasinya dengan nyebarin chat pribadinya ya? By the way gengs, ada pengakuan baru nih kalau Lia ini sempat dihubungi oleh pengacaranya NP nih gengs. Iya, sempat ada dari pengacaranya ya, bilang bahwa kok menjatuhkan TNP gitu. Terus ya saya bilang saya bicara sesuai dengan kenyataan yang ada, sesuai dengan apa adanya, nggak saya lebih-lebihkan, nggak saya kurangin, karena di situ ada bahasa yang saya bicara berlebihan gitu. Saya bicara berdasarkan kenyataan dan ada buktinya semua. Jadi awalnya itu saya kan sebelumnya tuh nggak pernah kenal dengan ibu
pengacaranya itu. Jadi ketika saya muncul, barulah saya dihubungi. Kenapa kok menyudutkan Teh NP gitu, menjatuhkan ya. Nah, di situ ada semacam gertakan kalau saya bilang ya, gertakan bahwa nanti akan mengkaji semua pernyataan-pernyataan terus melalui jalur hukum. Ya, saya menyampaikan semuanya ke Bapak. Saya hanya takut sama Tuhan ya. Jadi nggak ada takut kalau sesuai kebenaran. Ya itu ketika pas waktu acara malam itu memang sempat WA ke saya kalau minta satu temen cewek untuk nemenin, itu aja. And to the end, kalau nggak ada yang disembunyikan, kenapa sampai menggertak ya? Terlihatnya sih nggak gentar dan malah siap buka semua bukti chat yang dia punya. Kira-kira bakal ada kejutan baru lagi nggak ya? Saya akan bongkar juga, saya akan buka semua yang ada di HP saya ini dari A sampai Z. Saya bicara sesuai kenyataan juga kok, nggak melebihkan dan nggak mengurangi. Jadi saya masih menyimpan dari 2021 sampai kemarin yang kita terakhir chat-chat itu masih tersimpan semua. Tidak akan ada yang tahu. Jadi tapi kenapa kok tiba-tiba nge-share hanya karena saya muncul gitu ya. Kenapa kok TNP nge-share chat-chat yang ada itu, padahal kan sebelumnya juga udah bicara kalau nggak akan nge-share ke siapapun dan nggak akan ngomong ke siapapun kalau kita komunikasi. Waduh, Lia udah bilang siap nih buat buka semua bukti. Apakah akan ada babak baru dari drama ini atau justru ada yang makin kepanasan? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Novi ini sebenarnya korban atau justru dalang dari semua ini? Kalau chatnya beneran dipotong-potong, kenapa nggak dikeluarin semuanya aja biar jelas? Yang jelas, drama ini kayaknya belum tamat deh. Jangan lupa pantengin terus Kata Ani, karena aku yakin bakal ada part selanjutnya. Gimana menurut kalian? Siapa nih yang sebenarnya main cantik? Tulis di kolom komentar kalian di bawah ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.